Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita akan mengkaji hal-hal yang terkait dengan penyakit mental manusia. Yang penyakit ini sangat membahayakan bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Mengapa saya katakan penyakit ini sangat membahayakan? Sebab kalau penyakit ini ada pada mental kita, maka sholat kita, puasa kita, ibadah haji kita, ngaji Quran kita, sumbangan kita, sedekah kita ke masjid, ke fakir miskin, sedekah kita kepada pembangunan pesantren, madrasah dan lain-lain, itu jadi musprak semuanya, tercoreng. Dan apa-apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita masuk surga jadi hilang semuanya. Karena itu penyakit ini sangat berbahaya. Mari kita baca bersama-sama penyakit ini yang ada di dalam Al-Quran. Saya ambil ujungnya saja. Nanti kita kupas ke belakangnya. Saya ambil ujungnya supaya tidak terlalu lama membaca Al-Qurannya. Tolong diikuti bersama-sama bacaan saya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Falamma adu'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallahul azim. Masaluhum, humnya itu bapak-bapak, artinya mereka. Yang dimaksud mereka itu siapa? Yang disebut mereka itu adalah orang munafik. Masaluhum, permisalan kehidupan orang munafik itu kamasalil ladzi istauqada nara, seperti orang menyalakan api. Gitu. Orang yang menyalakan api ada keuntungan apa? Dapat cahaya. Itu. Bahasanya di sini jelas ada cahaya. Falamma ado'at ma haulahu, tatkala api itu menerangi di sekitarnya, zahaballahu binurihim. Api itu hilang cahayanya. Unik. Di sini disebutkan tidak zahaballahu naro, tapi zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahayanya.
Jadi panasna aya tapi cahayanya hilang. Itu yang dimaksud dengan zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan Allah meninggalkan mereka, orang munafik tadi, fi dzulumat, dalam kegelap gulitaan, la yubsirun, yang sama sekali mereka tidak bisa melihat. Yang dimaksud kegelap gulitaan kebodohan, kegelap gulitaan kesesatan, la yubsirun, tidak melihat kebenaran, tidak melihat hak, tidak melihat keadilan, tidak melihat kebaikan, tidak melihat kesejahteraan kebaikan orang lain. La yubsirun. Sumum bukmun umyun, mereka itu buta, tuli, bisu. Bahasanya di sini fahum la yarji'un, mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Karena apa? Buta melihat kebenaran, tuli melihat mendengar kebenaran, bisu untuk mengucapkan kebenaran. Siapa mereka itu? Saya katakan tadi, itu adalah orang-orang munafik. Jadi bagaimana disebutkan di sini bahwa mereka itu istauqoda nara, mereka itu menyalakan api. Dengan menyalakan api ada cahaya. Artinya dengan perbuatan-perbuatan yang membahayakan itu mereka dapat keuntungan. Itu. Di sini nurnya itu maknanya keuntungan. Itu menurut tafsir Muhammad Asad. Nah, keuntungan itu tiba-tiba hilang. Lantaran apa? Cahaya si api itu hilang cahayanya. Panasnya ada, tetapi cahayanya hilang. Pekerjaannya terjadi, akan tetapi keuntungannya tidak ada. Gitu. Pekerjaan apa saja orang-orang munafik itu sehingga dia diancam oleh neraka dan menghilangkan seluruh kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya, termasuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya ritual, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, mendirikan masjid, mendirikan madrasah, mendirikan pesantren, itu hilang semuanya. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada, itu orang munafik itu zaman Nabi biasa sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Jadi orang yang, ya kalau kita barangkali jangan-jangan kita sendiri ini harus introspeksi ya, harus introspeksi. Kemudian orang munafik itu membuat masjid Pak yang jauh lebih baik dari masjid yang dibuat oleh Nabi. Mata kitu ge loba duitna teh. Itu orang munafik. Orang munafik juga selain sholat, ibadat haji, pernah ikut perang Tabuk, artinya jihad fisabilillah. Perang Tabuk itu perang yang tempatnya, daerahnya dari Madinah kurang lebih 600 km. Kalau bapak-bapak sekarang umroh ke Mekah ya umroh, tapi ininya landingnya di Madinah. Nanti dari Madinah ke Mekah itu ada jalan yang menunjukkan Tabuk. Gitu. Di situ disebutnya 450 km. Dulu zaman Nabi jalannya susah, konon menurut para ahli sejarah itu sekitar 600 km. Zaman Nabi itu ditempuh dari Madinah ke Tabuk itu 15 hari. Malah ada sebagian riwayat yang menyatakan 30 hari. Saya mengambil yang kecilnya aja, yakni 15 hari. Jadi betapa jauh dan tentu saja tarahal. Sebab jalan waktu itu yang disebut jalan itu luar biasa repotnya. Gambaran repotnya jalan waktu itu, bapak-bapak,
Kalau ada ibu-ibu bisa melihat kalau Bapak umrah sekarang, nanti dari Mekah itu biasanya suka dibawa, sekarang itu suka dibawa kunjungan ke Taif. Itu diperlihatkan di jalan ke Taif itu ada diperlihatkan bagaimana jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditempuh dari Mekah ke Taif. Itu saya kebetulan sempat September kemarin lihat. Jadi kalau di sana gunung Pak, gunung ke sini gitu, kemudian di sana gunung lagi. Dan itu batu-batu yang keras dan tajam-tajam. Rasulullah melewati jalan itu. Waktu dari Mekah ke Taif. Nah, sekali lagi, orang-orang munafik itu orang-orang yang ibadah ritualnya biasa aja dilakukan. Tetapi di sini begini bahasanya, bagaimana kelakuan orang munafik itu? Orang munafik itu ngomongnya saya paling beriman, gitu. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tetapi sebetulnya omongannya itu bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya. Sebetulnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Tapi mengapa mereka ngomong begitu? Supaya diterima di lingkungan masyarakat Islam. Jadi omongan beriman pada Allah, beriman pada hari akhir itu semata-mata untuk jadi alat, jadi jembatan, hanya untuk jadi masker. Untuk jadi masker itu apa? Topeng kepada orang-orang Islam, orang-orang masjid, supaya diterima di masjid, supaya diterima di masyarakat Islam. Padahal hatinya itu justru ingin membunuh Islam, ingin menghancurkan Islam. Itulah gambaran orang munafik. Tapi jangan lupa, dengan berpura-pura begitu dia mendapatkan keuntungan. Bahasa keuntungan di sini digambarkan api yang bercahaya. Nah, api yang bercahaya itu artinya pekerjaan yang menguntungkan. Pekerjaan yang menguntungkan itu bukan saja dia itu ngomongnya beriman padahal tidak beriman, namun juga sampai disebutkan di sini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi bagaimana mereka itu semakin lama semakin jauh dari kebenaran, karena mereka semakin lama semakin merasa mendapat keuntungan dari cara penipuan. Jadi kalau orang itu biasa mendapatkan keuntungan dari penipuan, maka tatkala ada sesuatu yang bisa menipu, tapi lantas ada orang jujur tidak menipu, maka orang itu akan menyebut kepada orang jujur, kamu mah bodoh, kamu mah tidak tahu, tidak menggunakan kesempatan. Jadi kepada orang yang jujur, kepada orang yang adil, kepada orang yang baik, kepada orang yang betul-betul dia itu komitmen pada nilai etika, nilai moral, lantas dituduhlah sebagai orang bodoh, orang ketinggalan zaman, orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Itu kelakuannya orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Supaya jelasnya bagaimana yang dimaksud fazadahumullahu marado, Allah menambah penyakit. Begini contohnya. Ini supaya mudah. Ini sebut saja Bandung. Ini sebut saja Cimahi. Ini sebut saja Cianjur. Sini. Ini sebut saja Cimahi. Orang yang berangkat ke Bandung 5 kilometer berarti menjauhi kesempatan dia untuk datang ke Cianjur 10 km. Bisa dipahami Pak? Katakanlah Bapak punya waktu 1 jam, maunya ke Cianjur, tetapi salah jalan, malah maunya ke Cianjur, malah menuju jalan, memakai jalan yang ke Bandung. Ke Bandungnya sudah 5 km, berarti dia membuat jarak ke Cianjur
sekarang itu sudah terkurang 10 kilometer. Sebab waktu yang sekian menit dipakai 5 kilometer itu, kalau sekian menit dipakai ke arah Bandung, ke arah Cianjur, kan ke sini juga 5 kilometer. Artinya tatkala dia ke sini 5 kilometer, sebetulnya dia sudah mengurangi jarak ke Cianjur 10 kilometer. Bisa dipahami ya? Itulah yang dimaksud fazadahumullahu marado. Selain kita selama kita berjalan kepada kesalahan 1 kilometer, berarti kita membuat jarak 2 kilometer kepada kebenaran. Itu ya, itu bahasa fazadahumullahu marado. Bila orang punya penyakit kebohongan, dia berbohong 5 kali, berarti menjauhi kesempatan berbuat benar 10 kali. Fazadahumullahu mardo. Itu mah logika matematik aja. Logika matematiknya kalau dia mengarah ke sini 10 km, berarti menjauhi ke arah sini 2 kali lipat begitu. Fazadahumullahu mardo. Dalam bahasa logika psikologi, itu pula yang terjadi. Kalau di dalam Al-Quran ada khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawah. Itu ya, itu bahasa khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci hati mereka, mengunci pendengaran mereka dari berpikir tentang kebenaran, dari mendengarkan tentang informasi kebenaran. Bahasa mengunci itu bukan dalam arti aktivitas Allah sengaja mengunci hati kita, bukan. Akan tetapi mekanisme psikologi saja. Tatkala bapak-bapak atau seseorang sudah terbiasa berbuat jahat, maka dia terkunci hatinya untuk melihat kebenaran. Aneh kalau ada orang lain melihat kebenaran teh. Kalau sudah orang biasa berbuat jahat, aneh kalau melihat orang lain berbuat benar. Itu gambaran psikologis dari khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Karena itu semakin lama orang mendapat keuntungan dari kebohongan, maka dia semakin terasing dari perbuatan dan nilai kebenaran. Itu tuh harus hati-hati. Karena itu dari sejak kecil kita harus mendidik anak-anak kita jangan sampai berbuat bohong sedikit pun. Sebab tatkala mereka berbuat bohong 2 kali, itu berarti peluang untuk berbuat benar, mendekati kebenaran 2 kalinya hilang. Gitu. Itu bahasa tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakit itu. Bahasa Allah tambah penyakit itu bukan Allah benci pada orang yang bohong itu, bukan. Tapi memang ada mekanisme psikologis pada diri orang itu. Kalau dia berbuat jahat, maka dia akan terasing dari perbuatan benar. Kalau dia terus sering berbuat jahat, maka dia merasa aneh kalau ada orang berbuat benar. Itulah gambaran khotamallahu ala qulubihim. Atau di dalam bahasa ayat yang tadi kita bahas, kita baca, yakni fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada, itu gambaran masaluhum kamasalil ladzi stauqadanara. Orang yang munafik itu diumpamakan oleh Allah seperti orang yang menyalakan api, yang mereka itu ngagedurkeun seuneu, yang dengan itu dia akan mendapat cahaya. Cahaya itu dari bagian dari gambaran keuntungan lantaran dia menyalakan api. Tapi jangan lupa bahasa di sini palamma ado ajma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Contohnya gini, kalau bapak-bapak ini di sana itu di luar itu tidak ada cahaya. Masuk ke masjid bercahaya kan, enak. Tapi tiba-tiba padam saja ini.
si lampu yang ada di masjid itu akan terasa lebih gelap lagi daripada yang di luar. Karena sesudah mendapat cahaya lantas padam. Itulah gambaran bahasa watarakahum fi dzulumat. Mereka akan Allah tinggalkan dalam kegelapan yang gelap gulita, sehingga kalau orang itu sudah biasa berbuat bohong, orang itu sudah terbiasa menipu orang lain, maka kemudian dia di sini bahasanya sumum bukmun umyun, buta tuli bisu, buta melihat kebenaran, bisu mendengar mengucapkan kebenaran, tuli dari mendengar kebenaran. Jadi lamun ayah batur ngomong kebenaran teh aneh. Itu tak. Kalau melihat orang berbuat benar itu aneh. Mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan perbuatan jahat untuk keuntungan dirinya? Sebab dengan perbuatan jahat itu dianggapnya sebagai cara mendapatkan keuntungan yang lebih cepat, lebih besar. Sementara kalau berbuat baik, keuntungannya bisa jadi kecil dan malah lama. Gitu. Karena orang-orang yang terbiasa berbuat jahat merasa aneh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara hal orang munafik yang biasanya berorientasi kepada keuntungan saja, itu adalah mengharapkan hadiah besar, kehormatan besar dari orang-orang kafir. Sekali lagi nih, di antara kebiasaan atau sifat orang munafik merasa senang, merasa gembira, merasa mulia, bahasanya di dalam Al-Quran itu. Merasa mulia kalau seandainya mendapat keuntungan dari orang-orang kafir, supaya si orang munafik itu atau si orang Islam yang suka berdusta itu berpihak kepada kekafiran. Dengan hadiah dari si kafir untuk meninggalkan nilai-nilai kebenaran agama, dia merasa mendapat mulia. Begitu yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Sehingga Allah mengancam kepada Nabi Muhammad, disuruh mengancam orang-orang munafik itu. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad mengancam orang-orang munafik itu. Ancaman Allah kepada orang munafik yang disuruh diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Begini ayatnya. Basyiril munafiqin. Ancam oleh Muhammad kepada orang-orang munafik itu. Apa ancamannya? Bi anna lahum azaban alima, bahwa orang-orang munafik itu akan mendapat siksa yang sangat pedih. Mengapa disiksa sangat pedih? Sebab dia itu tadi mukanya muka seperti muslim tetapi berpihak kepada kekafiran. Bergaul bersama Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, tapi justru ingin memadamkan cahaya keislaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sumum bukmun umyun, tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mengucapkan kebenaran, dan mereka tidak bisa kembali kalau sudah terperosok dan merasa keuntungan, merasa beruntung kalau berbuat jahat. Nah, di antara perbuatan jahat mereka itu adalah alladzina yattahidunal kafirina aulia. Jangan lupa itu. Surat An-Nisa ayat 138, 139, 140. Nanti dibaca lagi di rumah ya. Alladzina yattahidunal kafirina aulia. Orang munafik yang diancam masuk neraka itu, azab yang pedih itu, alladzina, orang-orang yattahidunal kafirin, yang mengangkat orang kafir aulia sebagai pemimpin, min dunil mu'minin, sambil menjatuhkan martabat orang yang beriman. Mengapa begitu? Orang kafir yang malah jauh nilainya dari dia, jauh nilai moral, nilai etikanya dari dia, malah dia dekati, diangkat jadi pemimpin si kafir itu. Ayabtaguna indahumul izzah, ayabtaguna indal kafirina izzah. Mereka mengharapkan kemuliaan dari orang kafir. Kemuliaan dari orang kafir itu sifatnya duniawi, Pak.
duit, imah, gedong, mobil, pangkat, jabatan, kekuatan, kedudukan, jabatan menteri, jabatan wakil presiden, jabatan dirjen, jabatan-jabatan kehormatan dari negara yang dengan itu mendapat keuntungan banyak. Si kafir itu ngasih duit si kafir itu. Ngasih duit. Untuk apa? Untuk supaya kita berpihak kepada si kafir. Yabtaguna indahumul izzah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Padahal sesungguhnya yang namanya al-izzah, kemuliaan, itu lillahi jami'a, milik Allah. Cuma beda. Kalau kemuliaan dari kafir sifatnya benjawi, duniawi. Masalah fisikal. Sementara kemuliaan oleh Allah sifatnya nilai, moral, etik, contoh, kejujuran, kebaikan, keadilan. Itu kemuliaan dari Allah. Jadi orang Islam silahkan mau kaya, punya mobil 100, 200, 6.000, punya rumah sekian, silahkan punya sawah, punya gedung, punya jabatan menteri, silahkan punya jadi presiden, silahkan. Tetapi harus dengan jujur, harus dengan baik, harus dengan adil, supaya tidak terlibat kepada tuduhan dia sebagai orang munafik lantaran berpihak kepada kekafiran. Gitu. Bapak Ibu yang terhormat, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Wa qad nazala alaikum fil kitab. Sungguh kami telah menerangkan beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Bagaimana itu karakter orang munafik, orang kafir itu? An idza sami'tum ayatillahi, bila kalian memperdengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, mereka menolak terhadap ayat Allah. Mereka menolak nilai kebenaran menurut Quran. Mereka menolak nilai keadilan menurut Quran. Mereka menolak nilai kesantunan menurut Quran. Yukfaru biha. Mereka menolak nilai kejujuran dari Al-Quran. Yukfaru biha. Malah lebih dari itu, wa yustahza'u biha. Mereka memperolok-olokkan nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dari Al-Quran itu diperolok-olokkan oleh orang munafiknya. Contohnya tadi teh, siapa bodoh, aya kesempatan jadi beunghar, henteu bisa beunghar. Lantaran apa? Menurut dia maling teh kesempatan pikir yang bagus. Padahal menurut orang mukmin yang kesempatan bagus itu kejujuran, keadilan, kebenaran, kebaikan, keramahan. Itu sifat atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Fala taqudu ma'hum. Awas, kalian jangan suka duduk-duduk bersama orang munafik, bersama orang kafir. Jangan suka goes-goes bareng, jangan suka minum-minum kopi bareng, jangan suka makan ngaliwat bareng, jangan suka ngusip bareng. Fala taqudu ma'hum. Letterleknya, jangan duduk bersama orang-orang munafik, jangan duduk bersama orang-orang kafir, hatta yahudu fi haditsin ghairi, kecuali kalau berbicara di luar masalah kepemimpinan. Kalau berbicaranya masalah ngomean solokan pek baik. Namun bicaranya cara macul di sawah pek baik. Kalau bicaranya bagaimana cara membetulkan antena, silahkan. Tapi kalau berbicara masalah kepemimpinan, fala taqudu ma'ahum. Jangan duduk, jangan bareng, jangan ngopi bareng bersama orang-orang kafir. Tapi daya tariknya emang gede. Mengapa? Sebab dengan duduk-duduk bersama orang kafir, kalau makan kan ditraktir oleh mereka. Bahasanya gitu kan, ayab taguna indahumul izzah. Kamu merasa dimuliakan oleh orang kafir itu. Diberi duit, diberi mobil, diberi imah, diberi jabatan, diberi macam-macam hal-hal yang sifatnya keduniawian. Tapi jangan lupa, kalau Anda terjebak kepada jebakan-jebakan kafir itu, innakum idzan misluhum. Innakum sesungguhnya kamu idzan kalau begitu mislahum sarua we jeung marane anak-anak. Gitu. Jadi di satu kategorisasikan, di satu kategori kafir, di satu kategori munafik. Bapak-bapak yang terhormat, yang paling ngeri di dalam ayat itu ungkapannya begini terakhir.
Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sok coba ikuti. Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam jami'a. Nurada tarik supaya subuh-subuh sorana rada rawasok. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Innallaha sesungguhnya Allah jami'ul mengumpulkan munafikin orang munafik wal kafirin jaga orang-orang kafir fi jahannam di neraka jahanam jami'a semuanya. Rek kafir rek munafik asup neraka semuanya. Siapa orang munafik tadi Pak? Alladzina yattahidunal kafirina auliya. Yakni orang munafik itu orang yang memilih orang kafir jadi pemimpin. Orang kafirnya siapa? Orang kafir nu dipilih. Jadi innallaha jami'ul munafikin wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan di neraka jahanam yang memilih dan yang dipilih. Nu milih ke neraka, nu dipilih ke neraka. Kalau yang dipilihnya orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, sebentar lagi akan pemilihan memilih para pimpinan. Pimpinan yang membuat undang-undang, pimpinan yang membuat peraturan daerah, pimpinan yang membuat peraturan-peraturan kenegaraan. Hati-hati, jangan sampai memilih orang kafir, jangan sampai memilih orang yang berpihak kepada kekafiran. Sebab kalau itu terjadi pada diri kita, kita masuk kategori munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Diuraikan bisa panjang dengan panjang, yang pendek bisa pendek, segitu saja dulu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya jam 6 sudah pesan mau ke Purwakarta. Jadi waktunya agak sempit Pak Arif. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa uraikan lebih panjang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasanusi saderek abdi, pasanusi panutan abdi, pasanusi pilihan abdi, jiwa raga anjeuna siapa bakti caleg RI dapil hiji kota Bandung jeung Cimahi Jabar Putih Kirkiwari PK